Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang terbaik untuk kita aturkan pada malam hari ini adalah ucapan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya segala aktivitas bisa kita laksanakan, karena dengan izinnya Allah. Tanpa izin dari Allah, tentu kita tidak akan bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, tidak bisa merasakan nikmatnya punya tempat tinggal, tidak bisa merasakan nikmatnya punya keluarga tanpa izin dari Allah. Semua ini terjadi atas kenikmatan-kenikmatan yang ada, itu semuanya adalah minallahi jalla wa'ala. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita akan mengkaji tentang 10 karakteristik yang dirindukan oleh surga. 10 karakteristik ini bukan batasan. Namun sebuah penjelasan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ucapan pertanyaan dari seorang Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Ummu Salamah. Ya, jadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Salamah. Itu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya Rasulullah? Mengapa kami kaum wanita itu tidak disebut di dalam Al-Quran, atau jarang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana seringnya laki-laki disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Nah, ini bahasa nopo ngeten iki.
Bahasa kecemburuan. Bahasa kecemburuan. Nah, dia ingin bagaimana kok wanita jarang disebut. Ketika ditanya oleh Ummu Salamah yang termasuk salah satu istri beliau, beliau tidak menjawab akan pertanyaan tersebut. Kecuali suatu hari beliau berseru di atas mimbar. Di suatu hari beliau berseru di atas mimbar. Kata Ummu Salamah, saat itu aku sedang mengurai rambutku. Lalu aku menggulung rambutku dan aku keluar dari kamar rumah dan mencoba mendengar sesuatu dari sisi pelepah kurma. Jadi di balik pohon kurma. Sambil mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka di waktu itulah Nabi menjelaskan pertanyaan Ummu Salamah dalam khutbahnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 33 pada ayat 35. Surat 33 ayat 35. Di situ 10 karakteristik itu disebutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqin wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimat was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah 10 karakteristik yang dirindukan surga. Nah, sekarang mari kita simak
apakah 10 karakteristik itu sudah menjadi bagian dari karakteristik kita? Ya. Apakah kita sudah memiliki karakter-karakter tersebut? Maka kita evaluasi di sini. Kita simak satu per satu dari karakteristik ini. Semoga Allah menetapkan, menjadikan kepada kita semuanya untuk masuk di dalam 10 karakter ini. Sebuah kenikmatan yang tiada tara, sebuah anugerah yang besar dari Allah apabila seseorang diberikan anugerah berupa karakter-karakter tersebut. Baik jamaah sekalian, kita akan bahas satu persatu 10 karakteristik ini. Yang pertama adalah al-muslimin wal muslimah. Laki-laki dan perempuan yang muslim. Itu yang pertama. Apa yang dimaksud al-muslimin, al-muslimat? Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman menyebutkan hadza fi syara'i'idz zahirah. Ya. Ini adalah perkara yang ada di dalam syariat-syariat zahir. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama berserah diri. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama berserah, al-muslim. Muslim orang yang berserah diri. Inilah yang kemudian nanti membedakan antara Islam dengan iman. Makanya dipisah di situ. Al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, karena dengan mukmin beda. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau al-muslim itu bagian dari syariat-syariat zahir. Idza kanu qa'imina biha. Apabila syariat-syariat itu dilakukannya. Makanya pertama kali orang statusnya yang dikenal Islamnya. Coba kalau jenengan datang ke perumahan saudara kita, ya, perumahan-perumahan elit, perumahan-perumahan besar, biasanya kita nanya di sini muslimnya berapa, kan gitu kan? Dalam kenapa jenengan di sini mukminnya berapa? Yang ditanyakan yang mana? Kenapa? Amalan zahir. Maka muslim itu identik dengan amalan zahir. Sebagaimana telah disebutkan oleh hadis Jibril. Hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi mengajarkan Islam itu, lalu beliau sebutkan 5 perkara itu. Maka 5 perkara ini semuanya adalah amalan-amalan zahir. Kalau dilakukan maka dia disebut muslim. Ya. Jadi orang yang melakukan pekerjaan dan menerima syariat tersebut, menjalankan syariat tersebut, itu disebut muslim. Nah, termasuk di dalamnya adalah tarkul muharramat. Termasuk di dalamnya adalah tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang secara zahir.
Jadi konsekuensi muslim itu harus bisa menerima dua hal. Konsekuensi muslim menerima dalam dua, menjalankan perintahnya, perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan, itu konsekuensi muslim. Kudu gelem nrimo sing dilarang kuwi. Ya, sehingga inilah yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk meninggalkan perkara yang dilarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Amr bin As, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, al-muslim. Nah, disebutkan al-muslim. Seorang muslim sejati itu adalah man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Muslim sejati itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Saya ulangi, muslim sejati, muslim yang sebenar-benarnya itu adalah orang muslim yang lain selamat dari apa tadi? Gangguan lisannya maupun, berarti muslim yang baik, muslim yang sebenar-benarnya muslim itu yang menjaga lisan dan menjaga perbuatan tidak sampai gegabah menyakiti orang. Perhatikan ini. Apakah kita sudah punya sifat yang pertama? Enggak gampang-gampang mencela, enggak gampang-gampang mencaci, enggak gampang-gampang menuduh, enggak gampang-gampang mengomentari. Yang intinya nanti merugikan dan mencemarkan nama baik muslim yang lain. Apakah kita sudah punya lisan yang model begini? Yes. Jangan dijawab, dirasakno. Lisan kita begitu mudah komentar kalau ada sesuatu. Itu menunjukkan apa? Penjagaan kepada hatinya itu lemah. Orang yang gampang sekali komentar sesuatu yang dia sendiri nggak berani tanggung jawab, itu menunjukkan qillatul khosyah, tipisnya rasa takut kepada Allah. Perhatikan itu. Bukan antara sulit dengan saja yang kepingin, aku cuma sulit mencegah. Bukan sulit, takut. Itu yang gak ada. Sebab ketika rasa takut kepada dosa, ketika rasa takut kepada Allah itu kuat, sesulit apapun larangan itu akan mampu ditinggalkan. Paham ini? Nah, ini kata Nabi, orang muslim sejati adalah orang muslim yang apabila muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan hifdzul lisan, menjaga lisannya dari perkara-perkara yang terlarang. Makanya definisi Islam itu adalah amalan-amalan dzahir. 5 perkara itu amalan dzahir. Maka kalau ada orang muslim mengatakan asyhadu alla ilaha, ada orang kafir mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang menyebut masuk Islam. Enggak tahu kita urusan dia mukmin apa enggak tahu kita. Tapi yang jelas dengan syahadat yang diucapkan itu dia telah mengikrarkan sebuah pintu gerbang menuju Islam. Itu pertama. Dalil kedua, kepasrahan orang di dalam menerima 2 perkara ini, antara perintah dengan larangan, itu bentuk bagusnya keislaman orang tersebut. Saya ulangi, perhatikan ini. Beragamanya seseorang itu bukan karena ikut golongan mana, bukan. Lihat,
Apakah jiwanya siap menerima? Apakah jiwanya menerima dan siap berserah diri? Kalau kita dengar kata berserah diri itu konsekuensinya pripun? Dalam berarti gak ngeyelah. Ono perintah jalankan, ada larangan jauhi, sudah selesai. Itu namanya pasrah. Ya. Nah, kepasrahan orang di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu bukti bagusnya agama seseorang. Jadi bagus tidaknya beragamanya seseorang itu bukan dilihat aku ikut golongan mana terus komentar, bukan itu, tapi kepasrahan jiwanya, penyerahan dirinya kepada agama ini. Mari kita lihat. Surat 4 125. Surat 4 125. Sudah ketemu? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Perhatikan ayat tersebut, kita simak. Waman ahsanu dinan. Ya. Siapakah yang lebih baik agamanya? Artinya apa? La ahsana dinan. Di dalam tafsir Taisirul Karim disebutkan la ahsana dinan. Tidak ada orang yang agamanya lebih baik dibandingkan dengan orang yang aslama wajhah lillahi ta'ala. Orang yang menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Artinya berserah diri niku pripun? Nrimo syariat itu dengan sepenuh hati. Lah yang namanya nrimo syariat dengan sepenuh hati itu konsekuensinya tadi dua syariat itu. Ada perintah, ada hukum dan ada batas-batas. Apakah kita sudah nerima dengan baik itu? Yang artinya nerima konsekuensinya wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk syariat dari mulai gaya hidup. Simak, gaya hidup kita ngikuti gaya hidup siapa? Cek. Ya, evaluasi. Bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang soleh. Bandingkan. Itu cara check up kehidupan itu begitu. Membaca tarikh. Gaya hidup ini ngikuti siapa? Aturan hidup ngikuti siapa? Akhlak kita ngikuti siapa? Coba dievaluasi. Betul? Semua ditata sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Itu namanya berserah diri. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan semuanya bersandar kepada syariat. Dari mulai bersinnya sudah sesuai dengan syariat. Coba bayangkan. Sehingga disinilah keislaman seseorang nanti nampak kehidupan, nampak pribadinya, nampak keluarganya, nampak. Siarnya itu kelihatan banget, Pak. Sangat terang benderang. Karena disinari dengan cahaya wahyu. Disinari dengan cahaya
ilmu sampai Masya Allah. Ketika jenengan naik tangga, entah di rumah, entah di masjid, entah di mall, syariatnya apa kalau kita mendaki? Baca takbir. Itu teorinya. Betul waktu kita naik tangga itu baca takbir? Nah, itu pertanyaannya. Betul waktu kita naik tangga itu baca takbir? Saat turun disyariatkan apa? Itu teori. Yang bacanya nggak usah keras-keras. Kalau pas di mall itu nggak usah Allahu Akbar, Allah dikira rio-rioan. Kan Allahu Akbar, Allah. Beda. Menerima itu. Perempuan dengan perempuan nggak boleh bersentuhan kecuali syarat. Terima itu syariat. Wanita tidak boleh buat tai lalat palsu. Gak usah nanya, kenapa? Nanya. Namanya berserah diri. Oh gitu yang gak boleh, Masya Allah. Gitu. Jenengan lihat kalau ibu bapak baca tentang asbabun nuzul. Allah haramkan khamr dengan Allah perintahkan hijab. Itu luar biasa. Jadi waktu Allah turunkan khamr haram itu kan 3 tahap ya. 3 tahap baru Allah jelaskan innamal khamr wal maisir wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu, berarti perintahkan haram, ini perbuatan setan. Itu ada sebagian sahabat itu masih mabuk Pak. Sambil menyampaikan, sambil mencari botol yang ada di gak itu, saya kurang titik enggak. Padahal di tangannya itu masih ada khamr. Begitu dengar khamr diharamkan, dia sambil teler itu bilang, Allah dan Rasul telah mengharamkan khamr. Pecah itu di tengah jalan. Sambil berjalan dalam mabuk itu menyampaikan, Allah telah haramkan khamr hari ini. Begitu dengar larangan, hari itu dia akan ditinggalkan. Seperti itukah kita menerima syariat ini? Sekolah suudan, khusnudan, mawat khusnudan. Mudah-mudahan seperti itu. Coba begitu dengar larangan, orang mukmin nggak banyak. Kenapa? Karena yakin yang dilarang itu pasti mudarat. Allah tidak akan melarang kecuali di dalamnya keburukan. Itu keyakinan. Kalau bertanya kan berarti menunjukkan apa? Kenapa kok dilarang? Nah itu berarti kurang. Kenapa kok Allah larang? Karena tidak perlu bertanya. Itu konsekuensi iman. Sama gitu kan. Ngaku iman itu kan, ngaku muslim itu kan. Tapi mempraktekkan ayat ini. Waman ahsanudinan. Siapa yang agamanya lebih baik dibandingkan orang yang berserah. Makanya konsekuensi tentu kan oleh Nabiullah Ibrahim itu konsekuensinya berat. Gitu loh. Nggak gampang. Karena ada perjuangan, ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Kadang kula jiwa dagang itu mosok minit ae gak oleh. Gimana? Mosok minit dilarang, kok cik adil ojo kenceng-kenceng bu agama iku. Kendu-kendu titik ngono lho. Karepe kan makanya wonten ngene kitab Riyadhus Shalihin, perkataan sahabat Anas. Tadi berangkat ke sini kita bahas. Sahabat Anas niku matur, innakum la ta'maluna a'malan. Sungguh kalian benar-benar mengamalkan suatu amalan adaku min a'yunikum minasar, yang menurut pendapat kalian itu lebih kecil dari selai rambut. Masya Allah. Berarti pripun, Mbak?
Sungguh kalian melakukan suatu amalan yang amalan itu menurut kalian lebih kecil dari sehelai rambut. Lebih kecil. Berarti dianggap apa? Sangat remeh gitu loh. Sepele banget, sepele banget. Itu menurut kalian itu sepele. Kata sahabat Anas apa, Pak? Walakin. Akan tetapi na'udduha. Kami menganggap. Fi ahdi Rasulullah SAW. Di zaman Nabi ketika masih hidup. Yang kalian anggap sangat sepele itu. Di zaman Nabi kami anggap minal mubiqat. Termasuk yang membinasakan. Jadi di zaman Nabi masalah itu dianggap perkara yang besar. Di zaman setelahnya dianggap berarti ada perubahan. Kenapa, Pak? Cara pandang. Ada pergeseran nilai-nilai memandang syariat. Makanya nanti ke depan semakin lemah. Semakin lemah. Karena kita nggak terlalu banyak mau terikat kita. Pertanyaannya, mosok ngene gak oleh. Ngono berjalan. Pertanyaannya itu mriku, Pak. Contoh ya, ngapunten. Ini di zaman ulama ketika habis sholat, assalamualaikum, zikir gitu kan. Terus ada santrinya datang ke syekhnya. Ya saya mau bertanya. Sabbihu. Waktunya tasbih. Pertanyaan. Enggak dilatih nih Pak tanya. Ngeten iki katoke gede apa sepele? Dalam sepele. Ini kira dilatih nih. Engko dadi kulino. Menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Membiremehkan. Satu amalan sudah berubah. Makanya tergelincirnya pemahaman dari agama itu pelan-pelan. Hati-hati. Dari mana? Sikap al-istihanah. Meremehkan. Berangkatnya dari situ. Hati tergelincir dalam kesalahan. Nanti Pak ngapunten. Satu persatu syariat ini akan hilang. Siapa yang menghilangkan? Siapa yang menghilangkan? Kita. Dari mana mulainya? Istihanah. Masuk ngene gak oleh rek ngene tok ae. Karena jiwa dagang tadi. Pun itu dalil dari surat 4 ayat 100. Jadi orang yang agamanya paling bagus itu yang paling berserah diri kepada agama. Yang paling berserah diri kepada Allah. Yang paling mau menerima konsekuensi dari agama. Dalil kedua, surat 31 ayat 23. Surat 31 ayat 23. 22 ya. Ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Terus simak ayat berikutnya. Waman yuslim wajhah lillah. Ya. Siapakah orang yang lebih apa di situ artinya? Siapakah orang yang lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling menyerahkan diri kepada Allah? Dibandingkan orang-orang yang betul-betul taat. Nah, jadi konsekuensi muslimnya di mana? Ketaatan kepada syariat. Itu konsekuensi keislamannya dan nampak bagusnya
agamanya. Terlihat dengan jelas, terlihat dengan terang penerapan antara perintah dan larangan. Diterapkan dalam itu bentuk kepasrahan orang dalam beragama. Dan itulah yang dikatakan orang yang paling baik beragamanya. Bukan pengakuan. Makanya kita nggak usah sibuk-sibuk ngantem sana, ngantem coba level 1. Gimana sih beragama kita? Contoh ada yang paling mendasar aja. Sholat kita sudah betul-betul satu bagi laki-laki, jaga jamaahnya tepat waktu, sudah optimal ini. Satu. Sudah optimal menjaga jalan jamaahnya dan tepat waktunya. Yang kedua, hubungan dengan Qur'annya. Gimana? Akrab atau kurang akrab atau enggak kenal? Mana orang-orang yang mengatakan mengatasnamakan berada di atas dakwah dengan Al-Quran enggak akrab? Terus istri-istri kita, istri aja, enggak usah istri-istri. Ibu salah paham. Ya, kalau istri kita, sudahkah kita ajari untuk mencintai Quran? Dan sudah sangat akrab dengan Al-Quran? Lalu bagaimana kita ngomentar orang sana, hati-hati orang sana. Terus keluarga kita babak belur beragamanya begitu bagaimana? Coba diperhatikan. Ini keislaman. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Allah ketika perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk berislam, berserah diri. Lalu apa jawaban Nabi Ismail dan bagaimana konsekuensinya? Kita simak surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk berislam. Lalu apa jawaban beliau dan apa konsekuensinya? Perhatikan, perintah, jawaban, perintah, jawaban, konsekuensi. Dilihat, di situ bisa kita evaluasi diri kita bagaimana. Surat Al-Baqarah ayat 131 sampai ayat 130. Al-Baqarah 131 132. Ya. Il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh pada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Masya Allah. Ini jawaban. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim ya Ibrahim, berserah dirilah kamu, tunduk dan patuhlah kamu hai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, aslamtu lirabbil, jawabannya aslamtu lirabbil, aku tunduk dan patuh kepada Rabb seluruh alam. Dia jawabannya. Setelah jawaban itu dibuktikan. Apa buktinya? Keislaman yang sudah diikuti
kepatuhan yang sudah dijalankan itu diwariskan dan diajarkan kepada anak-anaknya. Perhatikan. Bukan cuma dirinya saja yang berserah diri. Tapi penyerahan dirinya kepada Allah Ta'ala itu dilanjutkan kepada anak-anaknya. Begitu pula Nabi Yakub. Semuanya para nabi selalu membawa anak-anaknya. Selalu mendampingi anaknya. Sambil mengatakan, ya bunayya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum. Tuh kan, diwanti-wanti. Ada tarbiyah, ada takrif, pengenalan, ada pembinaan, ada komunikasi. Tidak boleh orang tua ngumbar anaknya, itu tidak boleh. Ya, bapak itu tekun ke majelis, anaknya juga di majelis, cuma beda. Bapaknya majelis ilmu, anaknya majelis kohwa. Majelis kopi. Tidak boleh, tetap diwanti-wanti. Makanya orang tua tidak boleh nggak ada komunikasi dengan anak. Harus akrab dengan anak, harus. Dan harus ada waktu. Jenengan lihat nasihatnya para nabi, para orang-orang soleh, kalau manggil anaknya mesti kalimat itu menunjukkan adanya waktu untuk komunikasi. Dan ini konsekuensi keislaman. Konsekuensi menjadi poin pertama. Al-muslimina wal gak cukup dirinya sendiri, Pak. Istri di bawah, anak di bawah. Digandeng sama-sama, berdiri bareng-bareng menghadap kepada Allah syariat ini. Sampai di situ, ditunggu perintah-perintah yang lain. Makanya gak gampang menjadi orang yang berserah diri. Karena nanti ada perintah-perintah yang cocok, ada perintah-perintah yang itu yang masalah. Apakah hati kita juga ridho dengan perintah-perintah yang gak cocok dengan hati, larangan-larangan yang disenangi hati? Mari kita simak sindiran dari Allah buat kita semuanya tentang keteladanan sosok yang namanya Nabi Ibrahim ketika menjalankan tunduk patuh. Apa konsekuensinya? Surat Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Iya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Allah membuka sebuah keteladanan yang luar biasa kepada sosok Nabi Ibrahim tentang aslamtu. Berangkat dari sini, ketika Allah perintahkan aslim, qala aslamtu. Hai Ibrahim, berserah diri kamu kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil. Konsekuensinya apa? Ayat ini disebutkan,
Maka ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian-ujian. Dan ujian itu sangat berat. Pertama, ujian untuk membawa istri dan anaknya yang masih merah itu pergi dari keluarganya. Disuruh membawa ke tengah-tengah lembah yang gersang, yang kering, yang gak ada fasilitas. Dan disuruh meninggalkan sendirian. Ketundukan macam apa ini? Dohir perintah ini lihat. Menguntungkan atau merugikan? Dohir. Merugikan. Dan ini bukan perintah mudah, Pak. Demi Allah bukan perintah mudah. Dibawa ke suatu tempat sendirian, Pak, ya Allah. Wanita dengan bayi yang masih merah dan jauh dari keramaian, sendirian tanpa bekal yang cukup, hanya bertahan 2 hari bekal itu. Dan ditinggalkan tanpa diketahui sampai kapan batasnya. Makanya saat itu perintah yang sangat berat ini diterima oleh Hajar. Yang diawali dengan keraguan. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, hal tatrukuni biwatin ghairi dzar'in wala unasin. Apakah engkau tinggalkan aku di lembah ini seorang diri? Tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa bekal, dan tanpa apapun. Ini kalau Hajar Surabaya kira-kira. Ya perintah Tuhan, ini jane Tuhan memerintah ya apa iki? Wallah Pak, wallah. Ini bukan persoalan sederhana ini. Makanya kalau lihat perintah, jangan melihat perintahnya. Melihat larangan, jangan lihat larangannya. Lihat siapa yang nyuruh. Makanya Hajar itu penasaran, kenapa kau tinggalkan? Akan kau tinggalkan aku seorang diri tanpa bekal. Tanpa bekal, Pak. Seorang diri di tengah padang pasir. Begitu pertanyaan pertama enggak dijawab, enggak noleh, kedua enggak dijawab, enggak noleh, ketiga juga demikian. Dan Hajar berhusnudon, enggak mungkin ini karakter buruknya, enggak mungkin. Pertanyaan yang keempat, Allahu amaraka biha. Apakah Allah yang nyuruhmu demikian? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh kamu demikian? Aku harus tinggal di sini sendirian. Logika mana Pak yang bisa terima? Logika pun yang bisa terima. Ekstrim. Tapi karena perintah Allah. Berarti kan? Aslam tu sudah terikat dengan kalimat aslam tu birabbi, aku tunduk dan patuh. Dan ini ono perintah sing kayak gini, logika mana yang bisa terima? Dalam logika mana yang bisa terima? Gak bisa diterima. Tapi keduanya menjalankan dengan penuh keridhaan. Begitu dijawab, na'am. Allah amarona biha. Allah yang menyuruhku demikian. Begitu dijawab bahwa Allah yang nyuruh, apa jawab Hajar? Idan. Kalau memang demikian, wallahi, Masya Allah. Diawali dengan sumpah oleh Hajar. La udayyi'unallah. Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan aku di sini. Sopo sing katiri ini, sopo sing ngerti nggon iki gak sing ngerti, terpencil, terkucil di lembah. Tahu lembah itu? Lembah itu tempat yang paling bawah dikelilingi dengan perbukitan dan itu terpencil sendirian. Mikir apa kita coba? Kalau kita nanti kalau ada harimau, nanti kalau ada maling, banyak sekali di sini. Apa itu nggak ada di hatinya Hajar? Apa kekhawatiran itu nggak ada di hatinya Hajar?
Ada. Dia manusia seperti kita. Normal. Gitu loh. Tapi karena dia sadar dan tahu betul siapa yang menyuruh. Siapa yang menyuruh ini? Makanya ditanyakan, ini perbuatanmu atau bukan? Apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Idan, wallah. Kalau ini perintah Allah, la udayyi'una. Pasti ada sesuatu yang besar di sini. Allah tidak akan sia-siakan saya di sini. Logika, gak iso, Pak. Sopo sing katere ini. Kalau nanti ada masalah gimana? Ada hujan, ada badai gimana? Apa enggak ada di hatinya? Ada, Ibu. Tapi kenapa dia manut? Karena dia melihat Allah yang nyuruh dan tidak mungkin Allah menelantarkan di sana. Coba ketika dapat perintah begitu, banyak sekali di sini. Banyak pikiran-pikiran, bisikan-bisikan. Coba kita punya uang 7 juta, kurban 3 juta. Mikir total di sini. 7 juta tak cukup kali 4 juta. Lah kok piye? Wah, banyak sekali di sini. Enggak berani akhirnya kita uang 7 juta untuk kurban, enggak berani. Kenapa kok enggak berani? Kenapa kok enggak berani? Berani punya uang 7 juta kurban? Insya Allah mikir-mikir dulu tahan. Pertanyaannya, Anda yakin ketika kita melakukan untuk ketaatan diganti oleh Allah? Allah menjanjikan enggak itu? Allah menjanjikan enggak? Kok enggak berani? Iya kalau diijoli. Kan itu. Perhatikan, disitulah mandek iman kita. Kenapa? Ternyata belum masuk iman kita. Kita ragu-ragu terhadap janji Allah. Ragu, Pak. Akhirnya dihitung, kurban enggak, kurban. Ngitung suaranya tekei, Pak. Tekek kurban, tekek enggak kurban, tekek. Sudah jelas di situ, Pak. Untung rugi kita ngelihat. Jadi kalau ini kita taati, rugi saya ini. Itukah yang namanya iman? Itukah yang namanya iman? Enggak. Makanya penuh dengan ketakutan. Model seperti ini nggak bisa nyambung. Dan orang tidak mungkin betul-betul ridho dengan perbuatannya. Allah tahu kira-kira dengan pernik-pernik hati kita seperti itu, Ibu. Allah ngerti nggak hati-hati kita penuh keraguan? Allah ngelihat nggak itu? Ternyata kita belum sampai ke sana. Makanya baru Islam. Belum tahapan masuk ke dalam tingkatan iman. Beda makanya. Insya Allah konsekuensinya Islam itu konsekuensi. Makanya disebutkan di ujung doa pagi petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu, aku ridho. Apa arti ridho itu? Artinya ridho itu betul-betul sepenuh hati dengan senang, dengan gembira jalani syariat ini, gitu loh. Ada sebagian ibu-ibu mau jilbaban itu karena rada dipaksa sama suami. Akhirnya tanya sama teman SMA, kamu sekarang sudah berubah ya? Kok jilbaban bro? Dikongkon bojoku. Orang seperti ini siap-siap mereteli kudungnya nanti. Yakin bapak ini mati, suaminya mati, bisa mereteli kerudung. Itu bisa. Sudahkah ditanamkan itu wajib? Wajib apa sunnah? Walaupun Anda ke teras, pakai. Kok enggak dilutok? Ada yang nekat maksa ngoten niku.
Ustadz gimana ya, kita kan kadang-kadang wanita itu dolek kudung ribet, terus akhirnya jukuk sayur harus dicandel-candel pun aku tak jukuk ya jukuk celeput, ada celeputnya bareng nulis itu, supaya alasannya diterima. Boleh nggak Ustadz kalau keluar sebentar aja ngambil kerudung atau kerudung ngambil jilbab itu aja, ngudung apa ngambil sayur yang dicendelkan segelas, boleh nggak masalah Bu, dengan catatan itu perumahan khusus wedok-wedok toh. Dan jenengan sadar kan nanti kalau jenengan pas keluar terus ada orang lewat. Yakin tak nggak ada yang jawab? Yakin nggak ada orang lewat? Yakin dah? Nah kalau nggak yakin kok nekat? Haram apa halal wanita membuka auratnya seperti itu? Selembar rambut jangan diizinkan dilihat bukan mahram. Itu hisab di sisi Allah. Makanya kalau sudah ridho nggak ada ongkep itu nggak ada. Sajane gak kepingin tapi bojoku mah ngecowem Mas Mbak. Mbok sajoke melok ngaji lu ekstrim. Anak saya dibawa istri saya diundang teman-teman reuni. Datang karena ini undangan pertama kali lihatan acara ini. Ini acaranya bagus, positif, ikut nggak masalah. Tapi kalau enggak jangan. Itu pertama. Anak kecil-kecil itu sudah, alhamdulillah sudah memang diajari dan pertolongan Allah manut itu. Udung. Wow, anakmu mbok buntel karungan. Dikira nongko be. Kata istri saya, coba gudon, coplok, gudon. Enggak usah ngomong. Coplok untuk ongkep, enggak mau. Haram, ngapot diceladu kan. Sudah ditanamkan sedemikian rupa. Hal-hal yang paling poin-poin dalam agama. Tanggung jawab siapa ini, Pak? Makanya ini diwasa konsekuensinya. Konsekuensi keislaman itu bukan untuk diri sendiri. Kita simak ayat 133, puncaknya di sini nanti. Sampai menjelang mati pun syariat itu diwasiatkan ke keluarganya. Adakah ini sudah menjadi tradisi kita dan tabiat kita? Mengkhawatirkan keislaman anaknya, mencemaskan keselamatan iman anaknya. Kita buka ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Monggo silakan diterjemahkan. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Masya Allah. Kembali disebutkan wa nahnu lahu muslimun. Jawaban ketika didengar oleh orang tua mereka menjelang keluar dari dunia. Jadi keislaman itu bukan diwasiatkan kepada, diwanti-wanti dan menjadi nasihat terakhir menjelang kematiannya. Dipastikan sebelum ditinggal, ma ta'buduna min ba'di. Ini berkaitan dengan apa Pak ini? Berkaitan dengan apa lagi? Tauhid, akidah. Yang hari ini sudah jarang memperhatikan masalah. Coba bayangkan, Masya Allah, ini perkara sangat penting, Pak. Perkara yang sangat penting. Pun ini persoalan pertama. Ya, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh dengan syariat. Yang kedua, jadi berserah diri itu ngikuti, ada perintah jalankan, ada larangan jauhi. Konsepnya sami'na itu kata kuncinya.
Karena ibu bapak kita harus yakin betul-betul sehingga di situ nanti kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Yakin sepenuhnya apa yang diperintah oleh Allah. Perhatikan, apa yang diperintah oleh Allah walaupun secara dohir merugikan, di dalamnya ada kemaslahatan yang sangat dahsyat. Perintah yang kedua kepada Nabi Ibrahim apa? Menyembelih, menguntungkan apa merugikan? Semua perintah itu merugikan. Begitu dijalani, apakah ada darahnya Ismail yang keluar? Ada yang menetes? Apa kulitnya tergores? Sama sekali. Makanya kalau jalani perintah, di sini harus yakin Allah tidak mungkin menganiaya dengan perintahnya. Sehingga nanti kita nolong orang tua, memberi infak kepada orang tua, nggak pakai hitung-hitungan. Wong kate dititipi wong tuane sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok melok aku lho bau. Engko kae oleh saulan sampean gandang cacak. Cacakku arep-arep gak enak aku. Sampean rono tak terno. Itu ngusir yang sopan. Durhaka yang cantik. Kenapa? Karena kita tersiksa. Apa itu seorang muslim? Ngaji birrul walidain itu gampang. Begitu dolek wong tua, sakjane kula niki nggih ikhlas Ustaz, tapi mboten ikhlas. Makanya ngene Quran niku kan disampaikan. Ya. Imma yablughanna indakal. Ini termasuk keislaman ini, menerima syariat, membawa orang tua, termasuk di dalamnya nanti, Pak. Makanya kudu dipahami betul. Istri harus taat sama suami, suami wanti-wanti ya jangan keluar. Ini banding no karo bojo. Enak Pak, bojo sampean bebas, bojoku enggak. Lu sampean kok iso ngrasakno bojone ku enak, tau ngincipi ta. Iki bahasa apa sing ngono iku digawe? Ada enggak kalimat seperti itu? Dalam enak bojo sampean, bojoku gak ngono. Aku meneng banget gak tau mlaku-mlaku blas. Makanya aku stres. Bojoku bebas, Mbak. Enak lemu sampean mangkat. Studi banding antar suami. Jadi ketika suaminya mencoba menerapkan ketaatan, jajane bukan kok dijak jalan-jalan boten. Cuma dipilih mlaku-mlaku sing ana manfaate sing kan manfaat itu dipilih. Tapi karena hati itu masih tergores dengan gaya-gaya hidup orang-orang yang awam, apalagi mengikuti dunianya, jejaknya, sunnahnya artis, ya bapak belur uripmu. Wong mengikuti kok sunnahnya artis. Astagfirullah. Bun, dievaluasi keislaman. Apa betul kita sudah ridho dengan syariat? Kalau sudah ridho, nggak ada beban. Baik menjalankan perintah maupun menjalankan. Karena ketaatan nanti ujungnya nanti taat kepada Allah juga taat kepada manusia. Konsekuensi keislaman patuh dengan perintah. Lah perintah itu ada kalanya kepada Allah, ada kalanya kepada sesama manusia. Jadi bukan untung rugi secara zahir. Sampai ada pertanyaan dari ibu, Ustaz, kalau punya suami begini gimana Ustaz? Apa kita harus tetap sabar? Nek dijawab sabar, itu sudah siap peluru yang kedua. Sampai kapan Ustaz? Nek dijawab lagi sudah ada peluru yang ketiga. Apa memang wanita harus terus mengalah? Apa memang wanita itu diciptakan untuk kalah-kalahan? Terus. Akhirnya kan kita capek gitu kan. Wis saiki ngene aku. Mulya lawanan bojomu kudu menang. Hari ini kalahkan suamimu. Lu lak tukar dus karepmu apa? Gitu. Dikok kalah
ngajari ngalah terus. Hah? Akhirnya ustadznya sih nggak sabar. Saya coba ayo. Akhirnya untung rugi kan yang kita pikir. Betul lah Benda? Kalau sudah konsep rumah tangga gak ngunu carane, Suami pun juga begitu. Lah kula niki dadi wong lanang kok gak regani. Lah sampean minta harga berapa? Kalau sudah masalah rumah tangga itu bukan masalah kalah-kalahan, mana kemaslahatan yang ada? Gak mesti harus menang. Ya, gak mesti harus. Kenapa sih kita kadang-kadang kok risih jadi kalahkan terus, ngalah terus? Kenapa kok risih? Karena kita menganggap mengalah itu kehinaan. Mengalah itu harga dirinya hilang, merasa diinjak-injak. Orang diinjak-injak itu nggak mesti harga diri rendah. Saya itu sering diinjak-injak istri saya itu, sering kali. Tapi saya nggak merasa hilang harga diri saya. Ya, sering saya diinjak-injak istri saya. Itu kan yang jadi konflik berkepanjangan sedikit-dikit, konflik dikit-dikit, tengkar dikit-dikit, caci maki dikit-dikit, perang sara. Kenapa rumah tangga seperti ini? Makanya setiap kali libatkan Allah, jadi logikakan rumah tangga itu. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Libatkan. Menurut logika kan mari ini. Gak cocok niku kata. Jelas nih? Gak cocok niku kata. Dan yang dikatakan rumah tangga ideal itu bukan rumah tangga yang selalu cocok. Ora ono ceritane rumah tangga selalu cocok ya ora ono ceritane. Ora ono ceritane. Terus kalau ada orang kok kelihatan enggak pernah tangga, ya ketoke saking pintere nyimpen tukarane kan ngono. Lha nggih mboten. Rasul baca tengkar dengan istrinya. Bapak mana kula mbek sampeyan sing ngaji narang-narang. Baik Pak, itu yang pertama, jadi kepasrahan hati sepenuhnya dalam menerima keislaman dengan penuh keridhaan. Tidak ada beban di sana. Tapi kebahagiaan, karena ridho, makanya dikunci dengan kalimat raditu billahi robba wabil. Lah yang namanya ridho itu gimana sih? Ada beban atau kenikmatan? Namanya ridho itu. Ada sebuah kebanggaan di sana itu. Makanya kenali Islam itu dengan baik. Kenali perintah-perintahnya, kenali larangan-larangannya. Adakah larangan yang merugikan? Adakah larangan yang merugikan? Yang kedua, karakteristik orang-orang yang dirindukan surga. Makanya pantas kalau orang sudah demikian dirindukan surga wataknya. Pantas, layak. Jiwanya dijual di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditaatkan, ditundukkan jiwanya kepada Allah Ta'ala. Layak. Kemudian dirindukan pantas. Angel lagi. Kayak pengikuti sinten? Nabi Musa. Wong kon belek sapi wedok, metu ndolek sapi wedok sereten beleh mari bisa. Dasare wong cerdas, Pak. Ngono lho. Dadi wong ngeyel iku alat atasannya apa? Cerdas. Itu turunane Bani Israil ngeyel. Tapi niki aja dikek dalil, Pak. Engko nek bojone, sampean kok ngono sih ya, Bani Israil. Coba bayangkan, itu kan alasan orang cerdas nih kita. Menunjukkan kita orang intelektual, gak terima hadis langsung diterima. Enggak, itu Masya Allah. Tanyain dulu. Jadi nggak lihat, ada nggak sahabat-sahabat yang seperti itu? Coba lihat sahabat-sahabatnya Nabi. Yang ada itu sahabat-sahabatnya Nabi Musa. Allah perintahkan kita untuk menjawab misteri pembunuhan ini. Allah perintahkan kita untuk membunuh seekor sapi betina. Keluar cari sapi betina, seret selesai. Tapi enggak, iku sapi betina iku modelnya apa iku? Umur piro? Ono wadon, ono sapi sing tuwek, ono sing enom. Takokno sik nang Tuhanmu. Akhirnya pun Nabi Musa berdoa, ya Allah ini Tuhan ini bagaimana? Akhirnya dapat wahyu, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lah warnanya apa? Ono coklat, ono ireng, lagi sing di
wakil ditunjukkan berwarna kekuning-kuningan, keemas-emasan, mengkilap dan indah dipandang setiap orang yang memandang. Itu senang melihatnya. Dolek iku wangel. Akhirnya ketemu dengan kesulitan yang berasa. Sudah ketemu ini. Lah itu umum apa khusus? Artinya apa boleh yang habis untuk baca, untuk atau anggur-angguran. Soalnya sapi kono sing game baca, ono sing memang digemukkan saja. Tak kok meneh. Itu hampir-hampir tidak bisa. Islam tidak demikian. Makanya orang-orang mukmin jiwanya keimannya benar, yakin dengan perintah Allah. Ada perintah, jalankan. Ada larangan, jauhi. Kenapa? Yakin yang dilarang Allah itu pasti jelek. Gak usah nanya kenapa, kenapa usah. Ngeyel. Kenapa wanita gak boleh? Kenapa? Makanya ini mlebu Islam. Ojo lewat pasar larangan. Sampeyan kalau belanja ke pasar larangan, ke pasar rakyat, ruwet. Karena ada jual, ada tawar. Semongko sak endasku dewangi jihad. Pinten Pak De niki Pak De? 30 selawe Pak De. Nandura dhewe. Wis selawe Pak De gak oleh Bu, gak 30. Gak oleh sekali ya wis pokoke selawe tinggal diluk balik mana toh? Oh, itu sampai. Tapi jenengan lihat kalau belanja di Hero itu, sak iris 10.000 ada yang nawar? Nah, makanya nek mlebu Islam liwat Hero. Ngerti maksudnya? Engko sampean praktekno syahadat liwat Hero. Itu nek sudah masuk hukum, itu jawabin apa? Konsek? Udah selesai. Hukum misalnya begini, udah selesai. Saya muslim. Maka dibangga. Baik. Kita lanjutkan satu lagi. Al-mu'min wal mu'minat. Nah, sekarang meningkat keimanan. Apa yang disebut al-mu'minin wal mu'minat? Qala Ibnu Katsir, hada dalil ayat ini, kalimat ini menunjukkan tentang annal iman ghairul Islam. Iman tidak sama dengan Islam. Ya. Iman tidak sama dengan Islam. Wa huwa ai al-iman akhsa, sifatnya lebih khusus. Sehingga kalau dibahas tentang definisi iman itu lebih identik dengan amalan-amalan kolbu, amalan-amalan hati. Makanya malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi tentang iman, Nabi menjawab, apa itu iman? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutub. 6 perkara itu masuk amalan hati semua. Amalan-amalan batin. Ya. Sehingga orang yang berislam itu belum tentu. Orang munafik itu Islam apa mukmin? Islam. Apa sudah dikatakan mukmin? Apa yang membedakan? Karena dia tidak berislam dengan hatinya. Islamnya tidak dengan, makanya orang yang beramal hatinya menolak, itu amalannya munafik. Ada enggak? Orang beramal, melakukan amalan itu dia, tapi hatinya sebenarnya enggak nolak, enggak suka. Seperti jilbab, hatinya enggak senang sebenarnya, tapi karena dipaksa. Maka tidak ada amal solehnya di sana. Saya dipahami? Makanya tidak masuk imannya yang jujur, enggak masuk iman yang jujur. Nanti masuk di dalam pembahasan as-sadiqina was-sadiqat. Orang yang jujur dengan orang yang itu nanti dibedakan jelas sekali. Makanya perlu digerabak betul-betul ini. Ya, betul-betul digerabak. Jadi iman
itu disebutkan oleh beliau fil umuril batinah, itu masuk di dalam perkara-perkara batin min aqaidil qalb, dan termasuk keyakinan-keyakinan dalam hati. Surat 49 Surat 49 Surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat 14. Monggo silakan dibaca terjemahnya. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman itu adalah amalan kolbu. Amalan apa? Amalan kolbu. Sebuah keyakinan dari amalan-amalan batin. Sehingga nanti kita temukan di ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak orang beriman disuruh beriman. Orang beriman disuruh, Nabi disuruh bertakwa. Nabi disuruh bertakwa. Coba bayangkan itu. Kenapa kok orang beriman disuruh beriman? Kita buka surat 4, 136. Surat 4, 136. Iya. Silakan dibaca terjemahnya langsung. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Insya Allah. Kita lihat di situ, itu ada perintah iman. Yang disuruh siapa? Orang-orang yang beriman. Apa maksudnya ini? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Sebenarnya kalimat hai orang-orang beriman itu sudah menunjukkan dia adalah orang yang, tapi kok ada perintah beriman lagi? Maksudnya adalah yang pertama alzam. Ya. Hendaknya engkau melazimi keimanan ini. Itu maknanya. Kenapa melazimi ini? Dalam membiasakan. Artinya dalam setiap konsep hidupmu, setiap langkahmu, setiap gerakanmu didasari dengan iman. Itu makna pertama. Yang menunjuk kepada wastaqamu. Hendaknya kamu istiqomah di atas. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah wa'atimmu. Sempurnakanlah keimanan. Ya. Itu maknanya. Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah keimanan. Lebih sungguh-sungguh dalam keimananmu. Supaya lebih sempurna keimanan. Sama dengan surat Al-Imran. Kita lihat ayat terakhir. Al-Imran ayat terakhir. Orang-orang beriman disuruh sabar. Dan disuruh sabar lagi. Ya. Sudah ketemu? Ya, monggo dibaca terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kita simak Al-Imran ayat terakhir. Yang pertama isbiru, bersabarlah. Yang kedua wasobiru, kuatkan kesabaran. Itu pengertiannya bagaimana? Perintah sabar yang pertama itu adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Isbir ai as-sabru ala taatillah. Sabar di dalam mentaati kepada. Kenapa di dalam taat kepada Allah kok disuruh sabar? Karena seseorang akan diuji oleh Allah melalui dirinya sendiri. Seseorang diuji oleh Allah dengan dirinya. Apa bentuknya? Pertama diantaranya as-sa'm, sifat bosan. Ada sifat bosan? Ada. Al-milal, jemu. Muncul di pikiran kita. Itu satu saat hadir di perasaan kita. Kalau sudah bosan, terus ada jemu, itu nanti melahirkan sifat al-kaslu, malas. Perhatikan itu. Melahirkan sifat malas. Nah kalau udah malas begini, rusaklah keislaman ini. Karena itu berangkat dari dha'ful iman, lemahnya keimanan, dan dha'ful azimah, lemahnya kemauan. Lemahnya keimanan dan lemahnya kemauan menghasilkan sifat bosan, menghasilkan sifat jemu, kemudian melahirkan karakter malas. Tuh, lihat kita ini sudah kalau kena begini nih, ya Allah, ngomong malas itu loh, malas. Samen koket terus malas. Jadi ngomong malas saja malas. Jangankan baca Quran, kalau udah begini wis bapak belum. Itu diri kita. Satu saat kita akan dihadapkan oleh seperti itu. Baik suami maupun ibu-ibu. Si suami nyambut kayak jongkir, bayaran setor. Gitu. Dari sing wedok kurang ya. Iku sing gak rendase cepet merotoli. Seperti ini bisa membosankan. Nyambut gawe ngelumpuk setor. Ternyata banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini bisa muncul kebosanan. Maka dalam pembahasan medan sabar itu, kapan sabar itu dibutuhkan, itu ada rinciannya. Kalau bisa jenengan beli kitab Muqawimat Adaiyah Anak, itu bagus untuk bekal dakwah. Bekal membangun rumah tangga dengan ilmu itu luar biasa kitab itu. Ya, kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih. Ya, kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih. Rinci, Pak, Masya Allah. Kapan kesabaran itu dibutuhkan? Medannya itu butuh medan. Kadang-kadang kita itu belajar sabar, mari bahas ngamuk. Lo pernah itu, jadi praktek sabar itu kira gampang nopi. Ya. Saya itu, Pak. Makanya perlu diujikan kita itu. Diujikan. Ya. Pun. Nah, dari surat Al-Imran ayat 200, perintah pertama sabar terhadap apa berarti? Taat kepada Allah karena ada ujian. Dari mana ujiannya? Dari diri
Nah, kalau ujian pertama sudah terlewatkan, dia mampu melewatinya, dia mampu menghadapinya dan mampu menundukkannya, maka poin yang kedua, wasobiru, kuatkan kesabaran. Loh, kenapa kok ada penguatan di sini? Kita kok disuruh double kekuatan sabarnya? Karena nanti kalau antum sudah bisa melewati perintah ini dengan baik, kamu akan dapat ujian dari orang-orang di sekitarmu. Kita akan diuji oleh Allah dengan siapa? Orang-orang di sekitar kita. Ada yang ujian dari istri, ada yang ujian dari suami, ada ujian dari orang tua. Kenapa? Karena keimananmu itu. Karena keimananmu diuji oleh mereka. Ada yang kaget dengan penampilanmu. Ada yang terkejut dengan perubahan watakmu, ya, yang tidak seperti biasanya. Sehingga di situ kita dituntut dengan ujian-ujian dari suatu keimanan. Maka nanti jenengan lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman, di belakangnya pasti menyebutkan sifat-sifat. Jelas nih? Setiap ayat menyebutkan in kuntum mu'minin, di belakangnya pasti apa? Sifat-sifat amal, itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Dan itu yang akan kita kejar nantinya. Untuk kita jadikan sebuah karakter pun keimanan. Maka keimanan yang benar keimanan yang benar adalah antara ucapan dengan realita itu sama. Paham ya? Keimanan yang benar itu adalah antara ucapan dengan perbuatan itu sama, sejalan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan dituntut dengan perbuatan-perbuatan itu yang di ujung ayat ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Itu dilihat dari perbuatan. Dilihat dari sisi maka ini karakter yang kedua, karakter keimanan. Nanti bisa dicatat dalil-dalilnya dan dilihat di rumah masing-masing. Sifat orang-orang yang benar imannya. Karena ada orang yang tidak benar imannya. Sifat orang-orang yang benar imannya yang bagaimana? Dalil pertama, surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4. Surat 8 ayat 2 dan ayat sampai ayat 4. Dalil kedua, surat 9 ayat 71-72. Ya, surat 9 ayat 71-72. Dalil ketiga, surat 49 ayat 15. Surat 49 ayat 15. Dalil keempat, surat 32 ayat 15 dan ayat 16. Surat 32 ayat 15 dan ayat 16. Dalil yang kelima, surat 33 ayat 36. Yang menunjukkan nanti disebutkan oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu mengumpulkan sifat-sifat yang ada di dalam dalil-dalil tersebut? Selamat belajar dan selamat melaksanakan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bulan depan kita akan mengkaji karakteristik yang ketiga, yaitu al-qanitin wal qanitat, orang-orang yang tunduk
dan selalu menjaga ketundukannya, dan seterusnya. Nanti akan membongkar, bulan depan akan membongkar apakah kita orang-orang yang jujur ataukah kita masih ada kedustaan. Akan terjawab pada poin keempat kelak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.